Tugas Sejarah Indonesia, Kabinet Natsir. Kami, kelompok 1, akan mempresentasikan tugas kelompok kami, Kabinet Natsir. Perkenalkan, nama saya Farisa Akila dari absen 14. Perkenalkan, saya Rizka Agustin Nurmiarti dari absen 29. Perkenalkan, saya Aulia Fani Fatima dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Vika Erlia dari absen 34. Saya Rafael Putra Damarestu nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Didi Arianto dari absen 1. Pengertian Kabinet Natsir yaitu merupakan kabinet pertama setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kabinet Natsir diresmikan pada tanggal 7 September 1950 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1950. Kabinet Natsir dipimpin oleh seorang Perdana Menteri bernama Muhammad Natsir. Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Selanjutnya, sejarah atau awal terbentuk Kabinet Natsir yaitu berdiri pada tanggal 6 September 1950 dan bertugas sejak 7 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Fakta menarik tentang kabinet ini yaitu adalah kabinet pertama yang dibentuk setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabinet Natsir sendiri dibangun atas dasar koalisi yang beranggotakan inti dari Partai Masyumi. Dalam Kabinet Natsir, PNI tidak mendapatkan jatah jabatan sama sekali. Yang paling banyak adalah dari orang-orang Partai Masyumi. Meskipun di dalam kabinet terdapat juga orang-orang non-partai. Yang sebenarnya, impian dari Natsir sendiri untuk kabinetnya adalah kabinet yang nasionalis, yang berkoalisi dengan beberapa partai. Namun, hal ini tidak bisa diwujudkan karena terjadi perebutan antara PNI dan Masyumi. Sehingga dengan apa yang sudah terjadi, dengan sendirinya pihak dari PNI tidak senang dengan keadaan seperti ini dan menyebabkan masalah-masalah lain muncul, menjadikan sulit merekrut PNI untuk masuk ke dalam Kabinet Natsir. Baik, kami lanjutkan. Setelah masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, Natsir lebih dahulu menjadi anggota KNIP sebelum akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Berikut awal terbentuk hingga berakhirnya Kabinet Natsir. Yang pertama adalah pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral Natsir. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, Soekarno pun akhirnya mengangkat Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Dan pada tanggal 6 September 1950, Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri juga menjadi awal terbentuknya Kabinet Natsir. Lalu, pada tanggal 22 Januari 1951, Parlemen Indonesia menyampaikan mosi tidak percaya. Dan yang terakhir, pada tanggal 21 Maret 1951, didapatkan hasil bahwa mosi tidak percaya mendapatkan kemenangan dan diikuti dengan mundurnya Natsir dari jabatannya. Selanjutnya akan dibahas keberhasilan Kabinet Natsir pada saat berdirinya. Pencapaian atau keberhasilan yang berhasil dicapai oleh Kabinet Natsir sendiri cukup banyak, dengan yang menonjol diantaranya adalah yang pertama dalam bidang ekonomi, yang di situ ada Sumitra Plan yang berhasil mengubah ekonomi yang pada awalnya adalah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Yang kedua, menjadikan Indonesia berhasil masuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB. Ketiga, terjadi perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai masalah Irian Barat untuk pertama kalinya. Dan yang terakhir, berhasil menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selanjutnya, penyebab utama dari runtuh dan berakhirnya kekuasaan Kabinet Natsir adalah kegagalan dalam kabinet tersebut dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kemudian ditambah lagi adanya mosi tidak percaya dari PNI terkait dengan pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPRD dan DPRDS. Peraturan pemerintahan tersebut dianggap PNI terlalu menguntungkan Masyumi dan mosi dari PNI ini pun diterima oleh parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Selain mosi tidak percaya dari PNI yang disetujui parlemen, ada mosi tidak percaya dari parlemen terkait kegagalan Kabinet Natsir dalam perundingan antara Indonesia dengan Belanda terkait Irian Barat.
Tekanan yang bertubi-tubi ini kemudian sampailah pada puncaknya, yaitu pada tanggal 21 Maret 1951 sebagai jatuhnya Kabinet Natsir, dan kemudian Natsir pun mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian, yang terlibat dalam Kabinet Natsir merujuk pada kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Natsir sebagai dalangnya, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari tahun 1950 hingga 1951. Berikut adalah tokoh-tokoh dari organisasi dari Kabinet Natsir beserta nama dan jabatannya. 1. Muhammad Natsir, yaitu adalah sebagai Perdana Menteri. Kedua, ada Muhammad Roem sebagai Menteri Luar Negeri. Yang selanjutnya, ada Ali Sastro Atmijoyo yang menjabat sebagai Menteri Keuangan. Yang keempat, ada Khairul Soleh sebagai Menteri Pertahanan. Selanjutnya, ada Syafruddin Prawira Negara, yaitu sebagai Menteri Kemakmuran. Di sampingnya, ada Abdul Wahid Hashim yang menjabat sebagai Menteri Agama. Selanjutnya, ada Wilopo yang menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Lalu, yang kedelapan, ada Iwa Kusuma Sumantri sebagai Menteri Sosial.